Bab 1310, Terkepung, Keluar, dan Waktu Pertunjukan. Luke juga merasa bahwa segala sesuatunya tidak sama di bawah komando komandan berdarah dingin dan efisien ini. Tidak peduli seberapa ganas atau baik sebagian besar anggota geng yang pernah dia tangani sebelumnya, jika 3 hingga 5 dari 10 dari mereka mati, sisanya juga akan jatuh jika mereka tidak melarikan diri. Namun, orang-orang malam ini lebih seperti tentara kematian. Kematian tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Bagaimanapun, dia tidak benar-benar ingin menakuti orang-orang ini. Dia telah mendapatkan lebih dari 2000 pengalaman dan poin kredit dari 6 penjahat tadi. Dia tidak ingin mereka lari. Kalau tidak, apakah dia akan membutuhkan lebih dari 10 detik untuk membunuh 6 orang? Itu cukup waktu baginya untuk membunuh semua 15 orang dari pasukan 2. Merebus katak perlahan dalam air bukanlah sesuatu yang terjadi di dunia nyata. Itu karena katak bisa melompat keluar dari air hangat. Namun, ketika datang ke permainan pikiran, ide ini memang memiliki beberapa efek. Luke tidak keberatan memberi mereka harapan dan waktu, karena itu memberinya waktu sendiri. Dia akan mendapatkan beberapa pengalaman dan poin kredit terlebih dahulu, sehingga ada lebih sedikit orang yang lolos dari jaring pada akhirnya. Sama seperti itu, kedua pihak, masing-masing dengan motif tersembunyi mereka sendiri, sangat cocok saat mereka memulai pertempuran besar. Luke tidak memilih area perumahan, tetapi distrik bisnis. Sebagian besar distrik bisnis memiliki satu kesamaan, ada banyak orang di siang hari, tetapi bahkan tidak ada hantu di malam hari. Ada cukup waktu dan ruang untuk menentukan pemenang di sini. Luke tidak segera mundur setelah membunuh 6 penjahat. Sebaliknya, dia bergerak melalui gedung. Pintu dan jendela di lantai 3 menjadi titik pandangnya. 4 penjahat lagi terbunuh sebelum mereka menyadarinya. Kemudian, tepat saat musuh hendak mengepungnya, Luke berlari keluar dari pintu samping dan menyelinap melalui hamparan bunga. Dia menembus celah antara pasukan 1 dan pasukan 4, komandan memperingatkan lagi. Tetapi bahkan saat dia berbicara, Luke sudah meluncur keluar dari balik petak bunga dan tiba-tiba berdiri tegak saat larinya berubah menjadi serangkaian langkah cepat. Kedua Glock di tangannya meledak. Peluru terbang ke arah 2 penjahat yang baru saja berbalik, dan mereka tanpa sadar berjongkok untuk berlindung. Ini adalah refleks yang mereka kembangkan melalui pertempuran jangka panjang. Faktanya, Luke tidak benar-benar harus membidik saat dia menembaki para penjahat. Hanya ada 2 dari mereka yang menghalangi jalannya. Satu tetap berjaga di pagar di sisi jalan, sementara yang lain maju dari jarak 2 meter. Pada saat itu, Luke tiba-tiba muncul 10 meter jauhnya. Penjahat yang memegang pistol segera menarik pelatuknya dan menembakkan 2 semburan pendek untuk mengumumkan lokasi Luke. Sebuah lubang muncul di mata kanan kacamata taktisnya, dan dia pingsan. Ini adalah target pertama yang Luke tuju setelah keluar dari lingkaran mereka. Orang lain itu membungkuk rendah dengan pistolnya terangkat, tetapi pandangannya terhalang oleh sampah di dekatnya, dan dia tidak segera melihat Luke. Ketika dia keluar dari balik rongsokan, dia mendengar suara tembakan. Dia akhirnya melihat sosok hitam dari sudut matanya, dan dia segera mengarahkan pistolnya ke sana. Namun, gerakan sosok hitam itu tidak cepat, tapi juga tidak lambat, mereka hanya sedikit lebih cepat dari senjatanya. Saat dia hendak mengunci target, pria itu sudah berada 5 meter di depannya. Penjahat itu tidak bisa membantu tetapi menarik pelatuknya. Luke tidak terganggu. Mengabaikan peluru yang melewatinya, dia menyerang penjahat dan dengan santai mengangkat tangannya. Kepala penjahat itu tersentak ke samping, dan dia jatuh ke tanah. Pada saat itu, Luke tiba-tiba bergerak ke samping. Bang! Terdengar suara tembakan yang teredam, dan sebuah peluru mengenai tempat dia berdiri. Luke, bagaimanapun, sudah bersembunyi di balik bayangan di belakang gedung. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Itu bukan penembak jitu. Penembak jitu elit yang dia harapkan tidak ada di antara orang-orang yang muncul malam ini. Masih ada perbedaan besar antara yang terbaik dan yang elit, itu seperti perbedaan antara 10 besar dan 500 teratas di industri. Sementara keduanya tidak bisa mengenai Luke, mereka masih bisa membatasi gerakannya. Selain itu, mengingat kekuatan para penjahat ini saat ini, mereka tidak dapat memicu respons yang jelas dari rasa bahayanya karena mereka terlalu lemah untuknya. Setengah dari perhatiannya saat ini berada di pinggiran aktivitas di sekitarnya.
Membunuh benih kecil ini hanya untuk pengalaman dan poin kredit, tetapi membunuh penembak jitu teratas mungkin menghasilkan hujan poin pengalaman dan kemampuan. Sudah jelas siapa yang lebih penting. Dia bisa mendapatkan pengalaman dan poin kredit dari geng dan organisasi rahasia, tetapi sulit untuk menemukan penembak jitu top. Satu hal yang kurang Luke saat ini adalah persepsi penembak jitu top. Dengan ini, dia akan bisa membunuh beberapa orang yang merepotkan dari jauh. Orang-orang kemudian dapat menyelidiki semua yang mereka inginkan, tetapi dia tidak akan pernah mengungkapkan kemampuan menembaknya. Tentu saja, dia punya kandidat cadangan lain, Cross. Namun, Cross bukanlah orang jahat. Selain itu, kemampuan sniping jarak jauhnya yang super sangat khas, dan telah lama tercatat. Tidak perlu baginya untuk membawa bencana bagi ayah dan anak itu. Komandan bereaksi dengan cepat. Skuad 1 dan Skuad 4 beralih arah dan terus menembaki dia untuk mengontrol pergerakannya. Pasukan 2 dan Pasukan 3 melaju ke depan. Melewati jalan kecil di antara gedung-gedung, Luke mengangkat kepalanya. Ada beberapa drone lain yang melayang-layang di langit. Meskipun mereka tidak sekuat yang berukuran sedang, mereka telah mengunci dengan kuat ke lokasinya. Inilah sebabnya mengapa perintah komandan musuh selalu tepat waktu. Lukas tersenyum. Dia tidak takut mereka terlalu kuat, tapi terlalu lemah. Jika dia tidak memberi mereka harapan, dia benar-benar tidak akan bisa melahap mereka. Mereka tidak sebagus pembunuh bayaran yang telah membentuk aliansi sementara sebelumnya, tetapi kerja tim mereka lebih tepat dan efisien. Mereka tetap dalam formasi sepanjang waktu, dan tidak memberinya kesempatan untuk melenyapkan mereka dalam sekali jalan. Mereka hanya menggunakan daya tembak mereka untuk menekan gerakannya. Ini adalah level tim yang tepat. Lukas menghela napas dalam. Jika lebih dari 100 veteran elit bekerja sama dengan baik, mereka pasti akan dapat sepenuhnya menghancurkan John Wick yang asli. Gelombang demi gelombang serangan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Luke sekarang mengendalikan kecepatannya dan hanya mengandalkan keahlian menembaknya yang tepat dan kemampuan Bugaiman John untuk menyembunyikan auranya. Mustahil untuk menyergap mereka karena dia tidak bisa lepas dari drone pengintai mereka. Saat kedua belah pihak berlari, musuh membayar 7 kematian lagi untuk memaksa Luke memasuki sebuah gedung. Ketika dia melangkah ke gedung 3 lantai, dia tersenyum ringan dan berkata, sudah waktunya pertunjukan. Melihatnya berjalan ke dalam gedung, sang komandan mencibir. Dia memasuki lokasi preset ketiga. Ikuti rencananya. 2 detik setelah itu, listrik di gedung itu padam dan beberapa lampu padam, membuat gedung itu gelap gulita. Bab 1311, berputar dan melompat dengan mata tertutup. Para penjahat yang mengejar Luke memakai perlengkapan penglihatan malam mereka. Beberapa detik kemudian, 4 tim beranggotakan 5 orang menyelinap masuk dari beberapa pintu. Sebuah jebakan dipasang di luar pintu masuk, dan tim menutup satu pintu keluar. Dengan cara ini, tidak mungkin bagi Bugaiman untuk melarikan diri. Akan ada pertempuran udara di dalam gedung sampai hasilnya diputuskan. Luke, yang dengan cepat naik ke lantai 3, melihat ke gedung yang tiba-tiba gelap dan tersenyum. Tampaknya pihak lain tidak cukup memahami nama Bugaiman. Dengan santai mengisi ulang senjata, Luke meletakkannya kembali di pinggangnya dan menurunkan beberapa senjata dari dinding. Bangunan berlantai 3 itu tampak biasa saja, tetapi hanya memiliki sedikit jendela dan pintu, dan juga tidak banyak ruangan. Apa yang dimilikinya adalah rak demi rak berbagai senjata dingin. Jadi, gedung ini tidak memiliki banyak jendela karena tidak ada yang tinggal di sini karena digunakan untuk menampung koleksi senjata dingin. Luke tidak yakin apakah senjata dingin ini adalah peninggalan budaya, tetapi banyak dari mereka yang sangat kuno, meskipun beberapa jelas merupakan tiruan dari produk modern. Ada banyak jenis senjata dingin, mulai dari bilah jari, pisau militer, pedang pendek, pedang panjang, dan pedang lebar 2 tangan hingga parang, bilah melengkung, dan bilah kuda. Ada juga cambuk, perisai, sabit, tombak panjang, dan palu perang. Senjata yang baru saja dijatuhkan Luke, di sisi lain, adalah sepasang tomahawk. Setiap kapak memiliki panjang 40 cm dan dirancang dengan indah. Daripada menyebutnya senjata, mereka lebih seperti karya seni modern. Luke bisa mencium bau bahan kimia pada mereka sejak kapak diukir. Namun, dia tidak akan membawa mereka bersamanya. Jika dia menggunakannya untuk membunuh beberapa orang, dan kemudian meninggalkan sedikit biaya penggunaan,
itu tidak dapat dianggap mengambil properti orang lain secara tidak sah, dan sistem tidak akan mengurangi poin untuk itu. Berjalan melewati tempat tertentu, tatapan Luke berkedip dan dia tiba-tiba berhenti. Dia kemudian berdiri di depan kabel dan memainkannya sejenak sebelum menghubungkan smartphone ke kabel itu. Kemudian, dia meminta Polaris mengirim BGM, dan memainkannya. Menggiling poin itu membosankan, hidup harus menarik. Luke memutuskan untuk bersenang-senang dalam perjalanan ini. Pada saat itu, 4 tim telah memasuki gedung. 2 tim saling menutupi saat mereka mencari Luke. Kecuali suara langkah kaki yang samar, gedung itu sunyi. Tiba-tiba terdengar suara tambur yang mengagetkan para penjahat. Kemudian, saksofon bergabung. Temponya seperti arus kuat di bawah langit malam, mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk meledak. Para penjahat kemudian menyadari bahwa itu adalah suara radio di museum ini. Semua orang mau tidak mau menjadi waspada, dan komandan di luar berkata dengan sungguh-sungguh, "Tenang, jangan terburu-buru. Pelan-pelan dan bersiaplah untuk menembak." Di lantai 3, Luke mengambil tomahawk dan dengan santai bergoyang mengikuti ketukan drum saat dia dengan tidak tergesa-gesa bergerak ke tangga. Dia mengayunkan kapak di depannya dan melompat mengikuti irama saat dia turun ke lantai 2. Kemudian, dia berjalan ke rak terdekat dan menyipitkan matanya saat dia menikmati saat-saat terakhir keheningan. Keempat tim dengan cepat mencari di lantai pertama dan tidak menemukan apapun. Mereka berkumpul di tangga. Pemimpin berbalik dan memberikan beberapa sinyal taktis. Kemudian, dia menepuk para penjahat di belakangnya dan memberi isyarat untuk naik. Mereka naik dalam satu file. Mendengarkan langkah kaki yang ringan namun jelas, Luke tersenyum dan berjalan maju di antara rak dengan kapaknya. Ketika keempat tim naik ke lantai 2, mereka masih bisa mendengar musik yang aneh. Ketukannya semakin lama semakin mendesak, seolah-olah akan mencapai. Mengurangi kegugupan mereka, keempat tim maju ke dua arah. Kemudian, salah satu penjahat di paling depan di sebelah kanan tiba-tiba berhenti. Melihat bayangan gelap lewat di antara dua rak, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Suara tembakan menembus musik. 2 tim bergerak di sepanjang lorong kiri dari tangga, sementara 2 tim di sebelah kanan menyebar setelah tembakan pertama, karena semua orang bekerja untuk mengelilingi lokasi itu. Saat mereka bergegas maju, Luke berjongkok rendah dan melompat beberapa kali di atas rak, seperti anak kecil yang melompat dengan gembira di atas batu untuk menyeberangi sungai, untuk menghindari serangan menjepit. Setelah melompati 3 rak, dia muncul di lorong kiri. Luke menggunakan telekinesis untuk menahan kejatuhannya, dan dia berdiri diam di tengah lorong. Di depannya adalah bagian belakang kepala 10 penjahat. Luke bersiul mengikuti irama musik. Kakinya terasa seperti berada di atas es saat dia meluncur ke arah 2 tim di depannya. Tepi tajam tomahawk itu seperti taring binatang buas saat dia mengayunkannya. Ada suara daging dan tulang dipotong, dan kedua penjahat di belakang menjadi kaku, tetapi tidak jatuh. Luke secara khusus memilih saat ketika kaki mereka menyentuh tanah dan pusat gravitasi mereka adalah yang paling stabil. Secara alami, dia tidak akan membiarkan mereka jatuh begitu saja. Keduanya tidak langsung mati. Vertebra serviks mereka telah dipotong, dan mereka masih punya waktu untuk menyaksikan serangan terhadap rekan satu tim mereka. Dalam penglihatan malam mereka, sesosok melayang keluar dari antara mereka, sedikit membungkuk dan memegang kapak di masing-masing tangan. Meskipun dia cepat, dia tetap bergerak mengikuti irama musik, dan tubuhnya serta kapaknya berayun berirama. Orang ini, sebenarnya masih menari. 2 penjahat di ambang kematian tidak bisa memahaminya. Kenapa dia menari? Siapa dia? Di tengah kebingungan dan keengganan mereka, mereka melihat kapak sosok itu tiba-tiba berkedip, dan 2 rekan satu tim mereka tercengang. Mereka menyadari, beginilah cara saya mati. Dengan pemikiran itu, kesadaran mereka tenggelam ke dalam kegelapan abadi. Luke tidak peduli dengan orang-orang di belakangnya. Dia hanya berputar dan melompat, dan bahkan bisa mengayunkan kapaknya dengan mata tertutup. Kecakapan tempur dasar tidak sia-sia. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan kapak, dan dia baru dalam hal ini, tetapi dia bertindak seperti tangan yang berpengalaman dengan mereka. Tomahawk terlihat cantik, tetapi tidak memiliki inti yang stabil, jadi mereka sangat tidak cocok untuk pertempuran nyata. Namun, di tangannya, mereka seperti peri patuh yang menari bersamanya. Musik dan suara samar gerakan kelompok meredam suara kapak yang memotong daging dan tulang di leher.
Luke meluncur melewati para penjahat dengan terampil. Kedua tim, yang perhatiannya terfokus di depan untuk saat ini, seperti boneka kayu dengan punggung menghadapnya, saat Luke mengayunkan kapaknya ke masing-masing. Ketika kapten, yang berjalan di depan, berbalik untuk memeriksa anak buahnya di belakangnya, dia merasakan sesuatu melintas di depan matanya, dan tenggorokannya dingin. Matanya terbuka lebar, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan linglung, tubuhnya yang beku ditekan ke dinding oleh kapak. Bab 1312, Debut Anggun dari Master Senjata Dingin. Kapten adalah orang ketiga terakhir yang mati dari kedua tim, hanya ada dua anggota tim yang tersisa. Sementara keduanya menekan rak dan dinding saat mereka menjaga lorong, Luke menarik kapaknya dari tenggorokan kapten dan menebas leher mereka. Melihat kapak berlumuran darah, Luke dengan tegas meninggalkan senjata pembunuh ini. Beberapa penjahat pertama telah dipotong di bagian belakang leher, dan tidak ada banyak darah. Dengan tiga yang terakhir, Luke telah memotong pembuluh darah utama. Dia tidak bisa mengambil kapak, atau kapak itu akan meneteskan darah ke bajunya yang dibuat khusus. Memikirkan itu, dia melihat ke dinding lagi dan memilih sepasang pedang yang lebih modern. Sudah tidak baik menggunakan barang kolektor orang lain untuk membunuh orang, lebih baik tidak menyentuh senjata yang lebih antik. Saat dia mengambil pedang, Luke hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Benar saja, ini adalah mainan dari beberapa penggemar senjata. Mereka memiliki pelindung tangan emas yang sangat mencolok, tetapi jauh lebih kuat daripada pedang antik, mereka tampak seperti sesuatu dari abad ke-18. Mereka jauh lebih berat daripada peralatan pagar modern, pelindung tangan yang tidak praktis dan berlubang, dan bobot yang tidak berubah membuktikan bahwa penggunaan terbesar untuk pedang kuno masih sebagai hiasan. Pembuatnya tidak pernah mempertimbangkan bahwa mereka akan digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya suatu hari nanti. Ini adalah evaluasi ahli tempur Luke tentang keahlian pedang ini. Memegangnya pada sudut ke bawah di setiap sisi, dia meluncur ke depan. Ini adalah kemampuan sampingan yang dia kembangkan menggunakan elementari telekinesis. Itu bisa digunakan untuk melindungi kakinya dan mencegah pakaiannya dari gemerisik sehingga gerakannya tidak terdengar. Fungsi ini sepadan dengan waktu yang dia habiskan untuk menelitinya. 10 penjahat di lorong kanan dengan cepat mundur. Hanya 10 detik sejak orang pertama melepaskan tembakan. Komandan dapat memantau situasi secara real-time melalui peralatan penglihatan malam para penjahat ini. Jadi, dia segera menyadari ada yang tidak beres dengan 10 orang di lorong kiri. Dia dengan tegas memerintahkan kelompok di sebelah kanan untuk mundur dan menjaga situasi tetap terkendali, dan para penjahat di luar mengirim 20 orang lagi. Pada saat itu, ada sekitar 80 orang yang tersisa dalam operasi 100 orang ini. Ada 50 orang di luar museum, dan 30 orang di dalam. Pada saat yang sama, komandan mengaktifkan saluran komunikasi terpisah dan berkata dengan suara rendah, dia ada di lantai 2. Hanya ada 2 ketukan ringan untuk menunjukkan bahwa pesan telah diterima, dan tidak ada gerakan lagi setelah itu. Komandan mengambil napas dalam-dalam dan kembali fokus pada pertempuran. Jika memungkinkan, dia berharap 10 anak buahnya bisa hidup sehingga dia tidak perlu maju. Jika semua anak buahnya mati, dia tidak punya banyak harapan untuk bisa bertahan hidup sendiri. Dia telah melempar dadu, peluang untuk bertahan hidup tanpa dihancurkan hampir nol. Pada akhirnya, hasil pertempuran akan tergantung pada apa yang dilakukan Bugaiman John dan kartu truf yang sebenarnya di pihak mereka. Tak satu pun dari ini berada di bawah kendalinya. Dia hanya pion, bukan pemain. Setelah semuanya selesai, dia hanya bisa menunggu nasib berjalan dengan sendirinya. Musik bergema di seluruh museum. Ketika Luke menghubungkan telepon ke sistem siaran, dia telah memutar lagu. Itu akan terus bermain seperti ini, sebagian untuk menutupi gerakannya, tetapi terutama untuk menutupi suara serangannya terhadap para penjahat. Untuk seseorang dengan elementary sound wave, BGM yang sesuai tidak akan mempengaruhi performanya. Misalnya, pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit ke arah jendela tertentu di lantai 3, kegembiraan muncul di matanya. Para ahli telah datang, dan ada 3 dari mereka. Namun, dia menekan keinginan untuk mencari 3 ahli. Ada 10 penjahat lagi di lantai 2, dan 20 lagi di lantai pertama. Para ahli itu seperti bebek panggang yang lesat. Mereka sudah matang, dan tidak bisa lagi terbang. Para penjahat ini, di sisi lain,
seperti kacang kedelai yang ditumis, jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, mereka mungkin berhamburan. Dia tidak punya waktu untuk mencari mereka satu persatu. Jadi, dia harus makan makanan pembuka kedelai ini terlebih dahulu sebelum dia menikmati bebek panggang. Memikirkan itu, Luke tiba-tiba mempercepat dan terbang di antara dua baris rak sebelum merunduk ke lorong di sebelah kanan. Setelah melewati rak, dua kepala dengan kacamata penglihatan malam muncul di depannya. Mereka adalah dua orang yang membawa ke belakang. Setelah dua tim di sebelah kiri dijatuhkan, komandan segera memperingatkan mereka bahwa Bugaiman menyergap mereka dari belakang, sehingga dua pria di belakang berjaga-jaga. Tapi Luke jatuh dari atas antara depan dan belakang, dan berada di titik buta tim. Tentu, komandan tidak bisa mendeteksi dia dari pengawasan real-time. Luke menyodorkan pedangnya. Ujung pedang menusuk tengkuk kedua penjahat seperti duri, dan mereka langsung ditarik kembali. Dia mundur dengan ringan, dan bahkan sebelum dia berbalik, dia mendorong ke belakang untuk menusuk tengkuk dua penjahat di belakangnya. Cici. Dalam waktu kurang dari setengah detik, keempat penjahat itu kaku dan diambang kematian. Dibandingkan dengan tomahawk yang keras, lurus dan pendek, yang fokus pada pemotongan, sepasang pedang ini lebih cocok panjang dan bentuknya. Menusuk jelas merupakan cara tercepat untuk menyerang. Sekarang setelah mereka berada di tangan Luke, pedang mewah ini benar-benar senjata yang mematikan. Dia masih bermain-main sedikit ketika dia baru saja memotong 10 penjahat dengan kapaknya. Dengan pedang ini, bagaimanapun, dia fokus pada pembunuhan. Luke meluncur di atas lantai, pedang di masing-masing tangan. Dia tidak khawatir tentang darah yang berceceran di tubuhnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bilah yang awalnya panjang dan ramping sedikit melengkung saat mereka mengayunkan dengan tidak tergesa-gesa ke para penjahat di sekitar mereka. Cahaya dingin melintas di malam hari, dan para penjahat yang melihat Luke terbunuh bahkan sebelum mereka bisa berteriak. Mereka tidak bisa berteriak atau bergerak, dan hanya bisa mati dengan kaku. Pada akhirnya, Luke membuang pedang dan memakukan satu penjahat ke dinding dan yang lainnya ke lantai. Di sekelilingnya, para penjahat masih membeku di posisinya. Beberapa detik kemudian, 7 atau 8 mayat jatuh ke lantai. Luke dengan santai meraih sepasang pedang yang menarik perhatiannya. Mereka dibuat dengan pengerjaan antik yang serupa, dengan desain yang berlebihan dan warna yang indah. Gagang emas dan bilah panjang dan tipis yang melengkung di ujungnya adalah karakteristik yang paling menarik perhatian. Meraih kedua pedang itu, Luke melayang menuju tangga. 20 orang yang baru saja masuk sedang menuju ke lantai 2, ketika sesosok hitam melayang dari samping. Sebelum 6 pria yang sudah berada di lantai 2 bisa bereaksi, Luke menendang dinding dan memutar tubuhnya, dan kedua pedang itu menebas leher dua pria di dekat puncak tangga di lantai 2. Mendarat dengan berjongkok di pagar sudut, dia berputar, dan pedang tipis itu menarik dua busur di udara. Para simitars menebas leher dua penjahat yang berada di atas tangga, dan kemudian di dua lagi dibelokkan di tangga. Luke berputar dan terbang ke bawah tangga. Dengan dua tebasan di kepala, kacamata taktis di wajah dua penjahat lagi rusak. Bab 1313, pisau militer berlimpah dan pembukaan pertempuran. Kedua penjahat itu membeku, dan darah tiba-tiba mengalir dari dahi mereka ke dagu mereka saat mereka pingsan. Sebelum mereka jatuh, Luke sudah melewati mereka untuk mencapai dua rekan satu tim mereka yang baru saja akan menaiki tangga di belakangnya. Dia menebas bagian belakang kepala mereka. Pada saat itu, 4 penjahat yang tersisa di lantai bawah akhirnya menembakkan senjata mereka. Luke melompat dan berjungkir balik. Mendorong dirinya ke depan dengan telekinesisnya, dia begitu cepat sehingga dia tampak seperti bayangan buram. Dalam sekejap mata, dia membalik kepala mereka dan menebas leher mereka. Dua pria terakhir tanpa sadar mengangkat senjata mereka. Luke, di sisi lain, jatuh dengan cepat dan menusuk mereka melalui dada. Mereka tercengang sejenak, sebelum perlahan-lahan ambruk. Luke melepaskan pedangnya dan mengeluarkan pisau militer yang diikatkan ke paha pria itu. Setelah berdiri diam selama beberapa detik, dia melemparkan satu pisau ke tangga dengan tangan kanannya. Seorang penjahat yang baru saja menjulurkan kepalanya dari sudut tangga pingsan dengan pisau di dahinya. Pada saat yang sama, Luke berbalik dan membuang pisau militer kedua. Tapi tidak seperti tembakan lurus pertama, pisau itu berputar sedikit di udara, dan gagangnya hanya mengenai pagar dengan bunyi dentang.
Bilahnya langsung dibelokkan untuk terbang menuju lantai 2. Salah satu penjahat, yang berdiri berjaga-jaga di puncak tangga dengan senjatanya, merasakan kilatan bayangan di sudut matanya, dan pisau yang dibelokkan menembus mata kanannya. Dia berguling menuruni tangga. 4 penjahat yang tersisa di lantai 2 tegang dan bingung. Tidak hanya mereka tidak melihat bagaimana penjahat pertama diserang, mereka bahkan tidak tahu bagaimana penjahat kedua mati. Meskipun mereka siap mati dalam menjalankan tugas, mereka tidak bodoh. Mati tanpa mengetahui di mana musuh berada tidak sesuai dengan perintah komandan. Misi mereka bukan untuk mati begitu saja, tetapi untuk menahan lawan ini dan mencoba untuk terus berjuang, semakin lama, semakin baik. Mengabaikan keempat anak ayam yang ketakutan, Luke berbalik dan melihat sebuah kotak. Kasus ini mirip dengan apa yang bisa ditemukan di toko perhiasan. Itu panjang dan datar, dengan bingkai kayu, dan 5 permukaan kaca. Sepintas, orang bisa melihat bahwa barang-barang di dalamnya semuanya adalah pisau militer. Anjing gila, M9, harpun Alaska, Valkniven, Rambo, Buck, semuanya ada di kabinet. Jelas, museum senjata dingin ini tidak terbatas pada barang antik. Tangan Luke gatal. Banyak orang yang dia bunuh ahli menggunakan pisau, dan bahkan ada lebih banyak orang yang menyukai pisau. Melihat pisau ini seperti memilih mainan. Tangan Luke bergerak sebelum dia bisa membuat keputusan. Membuka kunci, dia mengeluarkan semua pisau. Sebagai barang pajangan, pisau ini tidak dilapisi. Dengan berpikir, Luke mengeluarkan ikat pinggang dan dengan cepat mengikatkan pisau ke sana. Pada saat yang sama, dia membuka pedang militer dengan tangan kirinya. Terdengar suara langkah kaki dari beberapa pintu saat lebih banyak tim masuk. Tanpa ragu-ragu, komandan berdarah dingin itu mendorong lebih dari setengah pria yang ada di luar ke dalam museum. Luke menghilang ke dalam kegelapan. 16 penjahat masuk melalui depan dan 14 melalui belakang. Luke tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia membiarkan mereka masuk dan bertemu di area pameran di lantai pertama. Ada konter dari berbagai ketinggian di sini serta semua jenis senjata dingin. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah lampu hijau redup dari tanda keluar darurat. Cahaya bersinar redup pada kotak kaca, membuatnya tampak seperti sesuatu yang supranatural akan terjadi. Berjongkok di lantai, Luke mengeluarkan 2 M9 dengan tangan kanannya. Dia tidak bangun. Dia hanya mencondongkan tubuh dari balik meja dan membuang kedua pisau itu. Dengan 2 pukulan tumpul, 2 penjahat pingsan. Pisau M9 menusuk mereka di dada. Mereka tidak bisa bernapas, apalagi berteriak, dan hanya bisa bergerak-gerak di tanah. Tidak ada penjahat yang melihat Luke, dan dia segera mundur ke belakang konter. Tepat ketika para penjahat meningkatkan kewaspadaan mereka dan memeriksa sekeliling mereka, ada dentang logam. Ah! Salah satu penjahat berteriak dan jatuh. Dia mencengkeram perutnya, tetapi tidak berani menyentuh gagang pisau. Dengan sedikit telekinesis dan defleksi, pisau itu memantul dari dinding dan menusuk perut pria itu. Sementara banyak orang terganggu oleh teriakan itu, Luke setengah berlutut di lantai dan menjentikkan tangan kanannya. Sebuah pisau tentara Swiss terbang tanpa tergesa-gesa. Saat masih di udara, dia mengeluarkan pisau militer lain dengan tangan kirinya dan melemparkannya dengan keras. Dentang, dentang. Berkat defleksi dan telekinesis yang tidak normal, dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ah! Satu orang mencengkeram dadanya dan berteriak, sementara yang lain ditikam di wajah dan jatuh tanpa suara. Pada saat itu, komandan di luar gedung tiba-tiba menerima sinyal video. Dia mengakses feed tanpa ragu-ragu. Luke berdiri perlahan dari balik rak dan tidak tergesa-gesa menjauh dari tempat dia melancarkan serangan diam-diam. Kemudian, terdengar suara ketukan pada saluran komunikasi yang berirama. Setelah mendengarkannya, komandan memberi perintah tanpa ragu-ragu. Anda sekarang memiliki lokasi target. Serang dengan kekuatan penuh. Jangan berhenti. Atas perintah itu, 20 atau lebih penjahat yang tersisa di lantai pertama segera menyerang Luke. Mereka telah mengunci posisi Luke, dan berada dalam formasi ketat saat mereka saling menutupi di kedua sisi. Jantung Lukas melonjak. Mereka ada di sini. Dia tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia berdiri di depan konter dan meletakkan 8 pisau militer sebelum dia membuka kancing jasnya. Dia juga merapikan pakaiannya. Kemudian,
Dia menyesuaikan pisau di counter dan mengambil 2 pisau di masing-masing tangan. 4 pisau yang tersisa ditempatkan sejajar satu sama lain di meja. Dia menunduk dan sepertinya menatap pisau, tenggelam dalam pikirannya. Dalam bayang-bayang, 3 pasang mata menatapnya dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Setelah pihak lain memberi perintah untuk menyerang dengan kekuatan penuh, para penjahat tidak ragu-ragu dan mengepung Luke dalam waktu kurang dari 10 detik. Mereka tidak berhenti lama. Bahkan sebelum mereka selesai mengelilinginya, suara dingin sang komandan terdengar di earphone mereka. Api. Bab 1314, Bugaiman. Para prajurit terbelah menjadi 2. Kedua pria di depan kedua tim membungkuk dan menyerbu keluar. Tangan Luke bergerak bersamaan. Keempat pisau itu menghilang, dan keempat penjahat itu ambruk begitu mereka menarik pelatuknya. 2 dari mereka ditindik kepalanya, dan 2 lainnya memiliki pisau di dada mereka. Namun, ini tidak mempengaruhi serangan para penjahat. 4 orang lainnya bergegas keluar. Jika bukan karena gang sempit di sini, lebih banyak orang akan masuk pada saat yang sama, tetapi untuk saat ini, hanya 2 yang bisa maju dari setiap sisi pada satu waktu. Ini juga mengapa Luke memilih posisi ini. Ada lemari dengan berbagai ketinggian di sekitarnya, yang paling cocok untuk melawan kerumunan di awal. Apalagi dia selalu lebih cepat dari para penjahat. Setelah membuang 4 pisau, dia meraih 4 yang ada di counter dan melemparkannya ke kiri dan ke kanan lagi. Pada saat yang sama, dia melompati counter di depannya dan mempercepat saat dia menabrak lemari tinggi 2 meter jauhnya. Beberapa teriakan terdengar bersamaan. 2 dari 4 penjahat yang dipukul tewas dan 2 lainnya terluka parah, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka lagi. Luke tidak berhenti setelah menabrak lemari tinggi. Dia terus menyerang ke depan, menerobos celah di formasi penjahat. Posisi pasif berbeda dari serangan aktif. Dia sudah mengeluarkan 2 pisau dari pinggangnya, dan dia melemparkannya ke arah penjahat di kedua sisinya. Dia terlalu cepat, dan mereka terlalu fokus pada lorong di depan untuk berbalik. 2 pisau tiba-tiba muncul di kepala 2 penjahat, membunuh mereka seketika. Luke maju lagi. Ledakan. Dentang. Kabinet kedua didorong ke bawah, dan Luke berhasil menembus bagian bawah formasi di sekitarnya. Tangannya menyapu pinggangnya lagi dan 2 pisau terbang untuk memukul 2 penjahat pada pukul 2 dan 10 di kepala. Ada kilatan gembira di mata Luke saat dia merogoh ke balik jaketnya dan berjongkok serta berputar untuk menghindari peluru yang ditembakkan ke arahnya. Tangannya bergerak cepat lagi, dan 2 penjahat pingsan pada pukul 3 dan 9. Mendorong jari-jari kakinya dengan ringan, dia berbalik dan menembak balik. Jaketnya mengepak, tapi itu tidak menghentikannya untuk meraih 2 pisau terakhir di pinggangnya. Kali ini, dia menjentikkan tangannya ke atas dan mengirim 2 pisau ke dada 2 penjahat lagi yang sedang berbalik. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 18 dari 30 pendatang baru telah runtuh. Para penyerang terkejut, dan komandan di luar tercengang. Hanya dalam beberapa detik, Luke sepenuhnya menunjukkan 3 keterampilan penting yang harus dipelajari semua pembunuh bayaran: kecepatan, akurasi, dan kekejaman. Pisau itu mematikan, selalu mengenai sasarannya, dan tidak berhenti. 3 pasang mata dalam kegelapan juga mengungkapkan keterkejutan, tetapi tidak ada rasa takut. Sampai saat ini, semua yang Luke lakukan masih dalam jangkauan orang normal. Yang mengejutkan mereka adalah informasi sebelumnya hanya menyebutkan keahlian menembak Bugaiman John, dan tidak secara khusus menyatakan bahwa dia sangat ahli dalam senjata dingin. Tapi itu semua ada untuk itu. Salah satu dari mereka bisa menghancurkan Bugaiman John dalam hal kecepatan. Tidak peduli seberapa cepat, akurat, atau kejamnya Anda, itu tidak ada artinya ketika Anda menabrak lawan yang lebih cepat. Namun, mereka tidak segera mengambil tindakan. Waktunya belum tepat. Pada saat itu, Luke telah membunuh 18 orang berturut-turut, tetapi sekarang benar-benar dikepung. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki pisau lagi di ikat pinggangnya. Dia berguling di atas meja, dan peluru menghancurkan kaca. Tanpa ragu-ragu, dia meninju kotak di sebelahnya. Dia meraih 2 gladi dan melemparkannya ke 2 rak 7-8 meter di belakangnya. Sementara gladi ini adalah pedang pendek, mereka seberat parang. 2 penjahat baru saja menekan diri ke rak dan hendak berbalik dan menjulurkan leher mereka, ketika mereka mendengar 2 bunyi gedebuk. Mereka merasakan sakit di dada mereka saat mereka masing-masing dijepit ke rak oleh Gladius yang berat. Rekan satu tim mereka tidak peduli dengan mereka.
Mereka terus menekan ke depan saat mereka menembak dengan liar. Setelah membuang geladi, Luke melompat sejauh 4 hingga 5 meter. Pecahan kaca terbang melewati kepalanya, dan dia merogoh kotak kaca yang pecah untuk mengambil 2 kapak kasar, dan membuangnya. Kapak bersarang di kepala 2 penjahat yang baru saja muncul, seperti tanduk unicorn, dan mereka dikirim terbang. Luke memasukkan tangannya ke dalam kotak lagi, dan mengerutkan kening ketika dia meraih 2 ujung tombak. Benda-benda ini tidak memiliki inti yang cukup stabil untuk dilempar. Tapi dia tidak mengembalikannya. Saat dia berbalik, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan ujung tombak menembak 2 penjahat yang menyerangnya dari belakang. Pada akhirnya, ujung tombak terbang ini sedikit menyimpang dari target. Ujung tombak, yang diarahkan ke dada mereka dari bawah, membelok untuk mengenai kedua pria itu di tempat di bawah perut mereka. Keduanya jatuh tanpa suara, tangan mereka menutupi ujung tombak saat mereka menggeliat di tanah seperti ikan di ambang kematian. Lukas berkeringat. Tapi siapapun yang datang ke sini harus siap untuk nyali mereka akan muncul. Luke dengan tegas meluncur 2 meter melintasi lantai halus dan mendekati kotak kaca lain yang dia minati, yang penuh dengan belati pendek. Berjongkok di sebelah kasing, dia meraih 6 belati. Dia mendorong konter dengan kedua kaki, dan konter meluncur puluhan sentimeter ke belakang. Dengan sebuah tendangan, ia melewati bawah sebuah konter dan meluncur melalui celah ke tengah ring dari beberapa konter. Dia bangkit dan melemparkan 2 belati. 4 penjahat berkumpul di satu sisi. 2 dari mereka baru saja berbalik dan membuka mulut mereka, tetapi sebelum mereka bahkan bisa mengeluarkan suara, mereka dipukul. Luke tidak berhenti saat dia menekan ke depan. 2 penjahat lainnya bergegas keluar, hanya untuk melihat Luke mengangkat tangannya sejauh 2 meter, dan 2 bilah melengkung terbang dan menusuk mata mereka. Pada saat itu, hanya ada 6 penjahat yang tersisa di tim kedua dan ketiga. Atas perintah komandan, 4 orang yang selamat di lantai 2 juga bergegas turun ketika mereka mendengar suara tembakan di lantai bawah. Namun, mereka langsung dikirim terbang ketika mereka bertemu Luke. Pada saat itu, 6 orang yang tersisa tidak lagi berani bergerak. Pertempuran itu terlalu cepat dan sengit. Meskipun mereka telah berpartisipasi dalam ratusan perkelahian, para penjahat ini belum pernah melihat pertempuran yang begitu sengit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya 6 dari 34 orang yang masih hidup, Bugaiman legendaris dengan keahlian menembak yang luar biasa sebenarnya telah membunuh begitu banyak orang di pihak mereka tanpa melepaskan satu tembakan pun. Apakah seorang pembunuh legendaris begitu menakutkan? Keyakinan dari 6 penjahat berpengalaman benar-benar runtuh. Bahkan perintah komandan untuk menyerang sepertinya datang dari jauh. Adrenalin tidak bisa lagi memompa mereka. Sebaliknya, tangan dan kaki mereka bergetar seperti orang gila.